Halo semuanya, selamat datang di sesi Explainer kita kali ini. Jujur aja saya antusias banget hari ini, karena kita bakal ngebahas sebuah misteri medis yang udah lumayan lama bikin pusing para peneliti onkologi. Pertanyaannya, kenapa sih kanker payudara triple negatif, atau biasa kita sebut TNBC, itu sering banget kebal sama imunoterapi? Nah, bersiaplah karena kita bakal jalan-jalan mulai dari ngintip pertempuran di level mikroskopis di dalam tumor, sampai ngelihat gimana data ini dibuktikan di dunia nyata lewat uji klinis. Ini benar-benar sains yang menyelamatkan nyawa dan mekanismenya tuh mind-blowing banget. Oke, yuk langsung kita bahas. Agenda kita hari ini simple aja. Pertama, misteri resistensi imunoterapi TNBC. Kedua, mekanisme sumbu HPP2, FOX1-GSTP1. Ketiga, deprivasi glutamin memicu feroptosis. Keempat, analisis skor modul P1. Kelima, validasi data klinis pasien. Dan terakhir, strategi terapi kombinasi di masa depan. Kita masuk ke bagian pertama, misteri resistensi imunoterapi TNBC. Jadi gini, mengapa kanker agresif seperti TNBC sering banget gagal merespons imunoterapi? Ini tuh pertanyaan inti yang memicu semua penelitian yang bakal kita obrolin. Maksudnya, TNBC ini kan subtipe kanker payudara yang paling agresif ya, tingkat kambuhnya juga tinggi banget. Tapi anehnya, dia sering kayak nggak peduli sama pengobatan canggih macam penghambat checkpoint imun. Padahal sistem imun kita kan punya semacam tentara khusus buat bunuh sel abnormal. Terus kenapa tentara-tentara ini tiba-tiba lumpuh pas ngadepin TNBC? Nah, jawabannya ada di area yang kita sebut mikrolingkungan tumor, atau gampangnya TME. Coba bayangin, TME ini kayak sebuah medan perang mikroskopis. Di sini, sel kanker tuh bukan cuma target pasif yang diam aja loh, mereka ini manipulator ulung. Mereka ngebajak lingkungan sekitarnya. Secara harfiah, sel-sel ini memprogram ulang jalur nutrisi dan metabolisme sistem imun kita. Jadi mereka nyuri sumber daya buat tumbuh liar, sampai sekalian ngumpet dari radar pengawasan imun kita. Licik banget kan? Lanjut ke bagian 2, mekanisme sumbu HEB-P2 FOXA1-GSTP1. Baru-baru ini, para peneliti nemuin semacam rantai komando molekuler yang ngejelasin gimana persisnya sel kanker ngelakuin teretasan ini di tingkat genetik. Mari kita bedah bareng-bareng. Langkah pertama, ada protein namanya HEBP2. Protein ini ngebantu mindahin faktor transkripsi FOXA1 langsung ke dalam inti sel. Terus, masuk ke langkah kedua. Di dalam inti sel, FOXA1 ini bertindak kayak pasukan perintis. Dia nempel langsung ke area DNA spesifik yang disebut promoter GSPP1. Dan di langkah ketiga, interaksi ini bikin transkripsi enzim GSPP1 jadi aktif secara masif. Intinya, sel kanker berhasil memprogram ulang dirinya sendiri dari dalam. Jadi takeaway pentingnya di sini, sumbu HEB-P2 FOXA1-GSTP1 ini bukan cuma detail biologi biasa. Ini tuh ibarat saklar utama. Saklar inilah yang nyiptain kondisi imunosupresi alias penekanan sistem imun di sekitar tumor. Kita harus paham saklar ini, karena begitu dia menyala, dia bakal memicu efek domino metabolik yang benar-benar jadi bencana buat sistem imun kita. Masuk ke bagian 3. Deprivasi glutamin memicu peroptosis. Nah, bencana metabolik yang saya sebut tadi tuh urutannya benar-benar kayak jalan cerita film tragedi. Gini ceritanya, pas GSTP1 diproduksi gila-gilaan, tumor ikutan bikin glutathione dalam jumlah masif buat ngelindungin dirinya sendiri. Masalahnya, proses ini butuh glutamin yang super banyak. Akibatnya, tumor memonopoli dan ngabisin hampir semua glutamin di area situ, bikin mikrolingkungan tumor jadi kelaparan nutrisi yang parah. Terus apa dampaknya? Makrofag CCL3 positif, yang notabene adalah prajurit imun antitumor andalan kita, itu sensitif banget sama kondisi ini. Karena nggak dapat glutamin, mereka ngalamin stres oksidatif ekstrim dan akhirnya mati lewat proses mematikan yang disebut feroptosis. Jadi bayangin, tumornya nimbun makanan, prajurit pertahanan kita malah mati kelaparan. Biar lebih kebayang, kita bandingin dua kondisi ini ya. Di TMI yang sehat, makrofag CCL3 positif ini bakal aktif manggil sel T sitotoksik. Ini loh, si pembunuh kanker utama tubuh kita, buat datang dan nyerang tumornya. Tapi di TMI yang udah kena imunosupresi tadi, komunikasi ini total terputus. Makrofag CCL3 positifnya kan udah hancur gara-gara feroptosis akibat kurang glutamin tadi. Nah, tanpa mereka, sel T sitotoksik kita ibaratnya jadi buta dan mati kutu. Kankernya pun bebas berkembang tanpa ada yang ngelawan. Sekarang kita masuk ke bagian 4, analisis skor modul P1. Yang bikin presentasi data ini menarik adalah pas kita ngelihat pola genetik dari pasien langsung. Ini ngebuktiin mekanisme yang baru aja kita bahas.
Lewat peta panas transkriptomik ini, peneliti pakai alat ukur yang namanya skor modul P1 buat ngecek seberapa aktif sih sumbu metabolik yang merusak ini. Dan coba tebak, skor modul P1 yang tinggi ternyata nyambung banget atau berkorelasi erat sama ekspresi molekul checkpoint imun kayak PD1 dan CTLA4. Sederhananya, profil genetik tumor itu sendiri yang secara aktif ngebangun perisai buat nangkis serangan sistem imun tubuh. Terus apa artinya buat pasien? Kalau dokter nemuin pasien dengan skor P1 yang tinggi, itu udah kayak lampu merah, sinyal kalau imunoterapi standar kemungkinan besar bakal gagal. Kenapa bisa gitu? Karena skor P1 tinggi itu nunjukin secara langsung kalau aktivitas HEBP2 dan GSTP1 lagi tinggi-tingginya. Glutamin di sekitar tumor lagi dikuras abis, akibatnya area tumor itu jadi kosong melompong, nggak ada makrofag CCL3 positif yang harusnya jaga di sana. Jadi ini bukan cuma sekumpulan sel kanker biasa ya, tapi udah jadi benteng pertahanan imunosupresif yang kuat banget. Lanjut ke bagian 5, validasi data klinis pasien. Oke, teori dari model sel dan data genetik emang keren. Tapi mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi pada manusia di dunia nyata. Data ini diambil dari kohort uji klinis yang cukup prestisius, namanya iSPECIO. Uji klinis ini ngecek langsung gimana respon pasien terhadap imunoterapi. Dan hasilnya kelihatan jelas banget. Pasien yang kankernya kebal terhadap terapi rata-rata punya ekspresi HEBP2 dan GSTP1 yang tinggi. Malahan, dari analisis spasial, area tumor yang HEBP2 dan GSTP1-nya tinggi itu secara visual emang kelihatan banget kekurangan infiltrasi sel imun CCL3 positif. Sinkron banget kan sama teori kita sebelumnya? Dan ini nih, angka yang sempat bikin para peneliti merinding, 92,9%. Di uji klinis I-SPY2 tadi, pasien TNBC yang masuk dalam kategori skor modul P1 rendah berhasil ngerasain respons patologis lengkap atau PCR sampai 92,9%. Artinya apa? Kalau sumbu metabolik jahat tadi nggak terlalu aktif, imunoterapi standar itu sebenarnya ampuh banget. Ini tuh bukti klinis yang benar-benar solid kalau mekanisme inilah dalang dibalik sukses atau gagalnya sebuah terapi. Dan akhirnya, bagian 6, strategi terapi kombinasi masa depan. Setelah bahas yang berat-berat, sekarang kita ngomongin harapan. Logikanya gini, kalau kita udah tahu enzim GSTP1 ini yang bikin glutamin habis dan bunuh sel imun kita, kenapa nggak kita blokir aja enzim itu? Nah, ide brilian inilah yang diuji sama peneliti. Kalau cuma pakai obat anti PD-1 sendirian, seringnya kan gagal tuh. Soalnya sel pertahanannya keburu mati kena ferroptosis. Tapi kalau digabung sama obat bernama Azistat, ini tuh inhibitor buat ngeblokir GSTP1, pencurian glutamin langsung stop. Makrofag kita selamat dari ferroptosis, sel T sitotoksik datang lagi, dan kombinasi ini ngasilin efek sinergistik yang luar biasa buat ngehancurin tumor. Hasil dari terapi kombinasi ini beneran bikin takjub loh. Udah dites di model tikus dan juga model dari jaringan tumor pasien asli. Dampaknya, volume dan berat tumor turun drastis. Terus, terapi ini sukses nyelamatin makrofag CCL3 positif yang tadinya hampir mati kelaparan. Pasukan sel T pembunuh kita yaitu CD4 dan CD8 juga langsung nyerbu masuk. Dan yang paling gila menurut saya, terapi ini bisa ngerubah atau semacam mencuci otak makrofag lain di area tumor. Dari yang tadinya tipe CD206 positif yang malah ngelindungin tumor, diubah jadi tipe CD86 positif yang balik nyerang si kanker. Keren banget kan? Jadi, sumbu HEBP2 FOXA1 GSTP ini sekarang udah bukan lagi musuh tak terlihat. Kita udah paham gimana dia ngebajak nutrisi, ngebunuh pasukan imun lewat ferroptosis, dan ngegagalin pengobatan. Dengan adanya data kombinasi terbaru ini, muncul satu pertanyaan besar. Akankah menargetkan jalur metabolik GSTP1 ini jadi semacam master key buat ngebuka jalan bagi imunoterapi yang benar-benar efektif untuk semua pasien TNBC? Ini benar-benar pertanyaan provokatif yang bikin kita nggak sabar nunggu hasil uji klinis fase berikutnya. Jujur aja, masa depan onkologi presisi kelihatan jauh lebih cerah sekarang. Nah, sekian dulu sesi explainer kita kali ini. Semoga bermanfaat, teruslah penasaran, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.